Kalau zaman-zaman saya dulu begitu. Jadi kalau sebulan itu puasa ya sebulan dulu. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, sambil-sambil tunggu anak pulang dari sekolah ya kan, balik dari sekolah. Jadi saya buat video lah untuk pemirsa. Nah saya lupa nih, saya mau bagi tahu lah di Malaysia ini ada beberapa peraturan di bulan puasa yang wajib dipatuhi oleh rakyat Malaysia. Jadi kan saya paling sangat respect sekali lah dengan rakyat Malaysia ini. Banyak sekali peraturan di sini ya kan, peraturan-peraturan di Malaysia ini. Apalagi undang-undangnya ya kan. Tapi bisa ya rakyat Malaysia ini mematuhi ya kan. Jadi kalau di Malaysia ini bulan puasa ya pemirsa tidak dilarang ya untuk orang-orang yang non muslim itu makan di kedai begitu kan, karena kedai makan juga diperbolehkan untuk buka ya kan, berniaga dari pagi sampai malam. Hari itu saya ada bahas soal ini pemirsa. Tapi yang saya respeknya dengan rakyat Malaysia ini toleransinya cukup besar ya. Karena apa? Walaupun orang-orang yang non muslim itu, yang beragama non muslim itu tidak dilarang makan di kedai atau di tempat umum gitu kan, tapi mereka tetap respect, tahu nggak? Karena kalau makan seperti non muslim itu mau makan mau minum gitu kan, mereka akan sembunyi-sembunyi begitu, karena mereka ingin menghormati orang-orang muslim yang sedang berpuasa begitu, padahal tidak ada larangan ya kan. Nah bahkan orang-orang yang beragama muslim itu juga tidak masalah sebenarnya kalau mereka makan atau minum di depan mereka begitu. Tapi itulah karena toleransi kan, mereka makan minum sorok-sorok begitu, sembunyi-sembunyi pemirsa. Nah jadi kalau di Malaysia ini, kalau yang beragama Islam ketahuan gitu kan nggak puasa tapi dia beli makan atau makan begitu, di sini ada peraturannya pemirsa. Jadi akan dibawa ya, dimasukkan ke dalam van jenazah. Kalau kita itu kayak mobil jenazah gitu pemirsa. Nah nanti orang itu akan bawa makanan yang dibeli atau dimakannya pemirsa, nanti dibawa keliling begitu. Belum lagi ada samannya, kalau nggak salah 6.000 ya pemirsa, saman orang yang tak puasa begitu. Nah untuk yang punya kedai ya, punya warung juga di sini dilarang. Kalau yang beragama Islam ya, itu dilarang buka ya, berniaga waktu pagi. Tapi diperbolehkan sih sebenarnya buka waktu selepas jam 3 sore begitu boleh. Jadi kan kalau di sekolah juga, nah kalau dulu waktu sekolah ya, kalau waktu puasa itu anak sekolah itu pasti diliburkan. Kalau di Indonesia ya, saya sekarang nggak tahu. Kalau zaman-zaman saya dulu begitu. Jadi kalau sebulan itu puasa ya sebulan diliburkan oleh sekolah gitu. Nah kalau di sini enggak. Jadi kalau anak-anak sekolah di sini tetap sekolah ya. Jadi untuk yang beragama non muslim, mereka kalau mau makan atau minum sudah disediakan tempat ya untuk mereka beristirahat ya, time break mereka akan disediakan. Nah kalau untuk waktu jam pulang sekolahnya itu biasanya diawalkan pemirsa. Misalkan tadinya harusnya pulang jam 7, itu diawalkan gitu 2 jam begitu. Nah memang tidak libur.
Jadi memang sangat mencabar ya kan, sangat ekstrim sekali. Karena apa? Kita tahu ya, kalau waktu puasa itu gimana ya kan, dari pagi nggak makan terus sampai sekolah gitu, kegiatan sekolah, tapi tetap sekolah ya kan. Nah, ada lagi kalau peraturan di sini itu, kalau ada orang yang beragama Islam itu dilarang ya pemirsa untuk beli makanan yang secara online, seperti beli makan di KFC ya, kayak macam makanan fast food itu. Dan di sana juga mereka nggak boleh beli secara langsung begitu. Nah, kalau untuk yang beragama non muslim itu dibebaskan ya, tapi kalau yang beragama Islam itu tidak boleh pemirsa. Jadi kalau ada itu di sini namanya disebut itu geng plastik hitam. Nah, itu sebenarnya geng plastik hitam itu orang-orang yang nggak puasa pemirsa. Sekarang udah pada tahu ya, kalau dulu tuh banyak sekali ya yang melakukan hal seperti itu. Jadi beli makan nanti dibungkus pakai plastik hitam gitu supaya makanannya nggak kelihatan. Lucu ya kan. Jadi memang agak unik sih. Cuma yang saya salutnya itu ya denda kalau nggak puasa itu. Di Indonesia nggak ada ya kan. Kalau di Malaysia ini sangat patuh ya dengan agama ya kan. Dan juga walaupun begitu, kalau orang yang bukan beragama Islam juga hormatnya itu kepada orang yang lagi puasa itu memang luar biasa begitu. Jadi kalau ada kayak di kantor begitu kan, di office gitu, ada satu kerjaan yang lagi puasa, nah yang nggak puasa itu mereka akan respect begitu, mereka akan hormat kepada yang lagi puasa itu, mereka nggak akan sembarangan makan dan minum di depan orang yang lagi puasa. Padahal kalau menurut saya orang yang puasa itu biasa-biasa aja ya kan. Dan lagian di Malaysia ini ya, bukan hanya yang beragama Islam sebenarnya yang puasa, yang beragama yang bukan Islam juga sebenarnya ada yang puasa seperti India ya kan. Kalau setahu saya, kalau orang India itu kalau puasa itu tidak boleh makan daging, atau makan bisa minum enggak begitu. Nah, beda-beda ya. Kalau di agama saya itu puasanya nggak boleh makan yang enak-enak, nggak boleh makan daging begitu. Sebenarnya ada sih, tapi yang paling ekstrimnya itu, yang paling salutnya itu ya agama Islam. Karena apa? Dari jam 6 pagi ya kan, 6 kurang begitu, itu adalah mereka makan dan minum yang terakhir, sehinggalah nanti waktu azan maghrib berkumandang. Bayangin aja tuh berapa jam ya kan, 12, hampir 13 jam. 13 jam lebih begitu bisa mereka menahan lapar dan haus. Aduh, kalau saya kemarin aja nyoba aja setengah hari aja udah gemetaran pemirsa, memang salut banget ya. Tapi ya itu, di Malaysia ini memang sangat patuh ya dengan undang-undang ya kan, ataupun peraturan begitu. Makanya negaranya aman, bener nggak? Karena nggak susah diatur rakyatnya. Ya kalau dibilang begini, mereka ikut selagi peraturan itu benar dan untuk kebaikan bersama begitu pemirsa. Jadi begitu sajalah pemirsa, itulah peraturan yang cukup gokil lah ya kan, bagi kalian yang mungkin memandangnya itu, ih kok orang nggak puasa sampai didenda beribu-ribu ringgit begitu. Nah, itu terjadi di Malaysia ini karena memang di Malaysia ini sangat mematuhi soal agama, tuh sangat patuh begitu. Jadi apa menurut pemirsa, apa ada lagi peraturan di Malaysia ini tentang puasa yang saya terlepas? Silahkan berkomentar di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga, terima kasih, bye bye.